Reclaim, oke. Sudah ya. Apa saja yang kalian dengarkan tadi? Cari bala bantuan. Oke, sebentar saya share screen. Mana wis materi. Oke. Oke, ini ya. Kemarin untuk yang kuisnya sudah berhasil ini apa namanya MMP? Insya Allah sudah ikut. Ya, oke. Nah, mana wis? Enggak ada. Oke ya, saya ulang sebentar gitu terkait dengan supermom dan infimum. Supermom dan infimum kemarin kan sudah sempat dibahas ya, dibahas sebentar apa yang dimaksud dengan supermom dan apa yang dimaksud dengan infimum. Nah, sebelum ke supermom dan juga ke infimum, kita apa namanya belajar terkait dengan terbatas dulu. Ada terbatas di atas sebuah himpunan itu bisa terbatas di atas, terbatas di bawah, tidak terbatas atau terbatas. Sekarang dari apa namanya dari yang dijelaskan kemarin, apa bedanya antara terbatas dan terbatas? Halo, halo. Suara saya terdengar? Iya, terdengar Ibu. Oke, kalau nggak ada yang jawab itu perasaan jadi tidak terdengar suara saya. Terdengar Ibu. Oke, yuk siapa? Apa yang dimaksud dengan himpunan yang terbatas? Himpunan yang memiliki batas atas dan batas bawah. Oke, jangan lupa ya. Himpunan disebut terbatas jika himpunan tersebut memiliki batas atas dan juga batas bawah atau himpunan yang terbatas di atas dan terbatas di bawah. Kalau himpunan yang hanya memiliki batas atas saja, apakah dia adalah himpunan yang terbatas? Terbatas. Bukan Ibu. Bukan ya. Oke. Kalau dia hanya terbatas di bawah saja, apakah dia terbatas? Bukan. Bukan. Ibu. Jadi jangan lupa ya, kalau dikatakan terbatas berarti harus berlaku dua-duanya. Harus terbatas di atas sekaligus juga dia terbatas di bawah. Nah, apa yang dimaksud dengan himpunan yang terbatas di atas? Di situ jika kita bisa menemukan gitu, karena di situ ada gitu ya. Ada bilangan gitu, ada sebuah bilangan real sedemikian hingga dia akan lebih dari atau sama dengan semua anggota dari himpunan itu. Gitu ya. Nah, kalau saya punya anggap oke, bilangan asli wis. Bilangan asli itu apakah terbatas di atas? Tidak, Tidak, Ibu. Tidak terbatas di atas? Dan tidak terbatas di bawah juga, Ibu. Apakah bilangan asli tidak terbatas di bawah? Terbatas, Ibu. terbatas di bawah. Terbatas di bawah. Coba, kalau terbatas di bawah, berarti kalian bisa menemukan setidaknya satu bilangan real, gitu ya. Setidaknya ada, karena ada berarti cukup satu bilangan real yang dia lebih, apa kalau terbatas di bawah? Kalau dibanding dengan anggota himpunan A, anggota himpunan, anggaplah himpunan anggota himpunan S di situ ya.
dia dikatakan terbatas di bawah jika kita bisa menemukan setidaknya satu bilangan real yang lebih kurang dari F. Oh, yang lebih Kecil dari S. lebih kecil. Oke, yang kurang dari semua anggota dari bilangan S, gitu ya. Coba kalau tadi katanya kan bilangan asli itu bilangan yang terbatas di bawah. Coba sebutkan satu bilangan yang dia merupakan batas bawah. 1. Alright. 1. Enggak sih. Batas bawahnya. 1 Ibu. Hah? Siapa? Batas bawahnya? 1 Ibu. 1. Apakah 1? Mana wis? Oke, so. Apa itu adalah dari batas bawah dari bilangan asli? Angel. Saya lupa, anutnya ada di Malang sana. Apakah 1 itu adalah anggota dari himpunan batas bawah dari bilangan asli? Iya. Gimana? Apakah 1 itu lebih? Apakah 1 itu kurang dari atau sama dengan semua anggota dari bilangan asli? Iya, Ibu. Iya. Apakah 1 anggota bilangan asli? Iya, Ibu. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Ya, Ibu. Nggak ada masalah untuk itu ya. Selain 1, 0. Nol. ada 0. Lainnya? Negatif 1. Sama negatif. 1. Kenapa kalian selalu menyebutkan bilangan-bilangan bulat ya? Hah? Gitu ya. Jangan jangan terpancang dengan sebuah bilangan ini. Jadi kalian harus menggeneralisasikan gitu ya. Jadi kalau misalkan ada 1, ada 0, ada negatif 1. Nah, kayaknya kan kalau dari situ bisa hampir bisa orang yang mendengar itu akan berasumsi bahwa batas-batasnya itu hanya bilangan bulat saja. Padahal negatif setengah boleh ya. Negatif 1/1000 boleh. Negatif 2,00000514 dan seterusnya itu kan juga boleh gitu ya. Jadi siapa batas bawah A? Batas X bawah A kurang dari 1. X kurang dari apa saja? 1. Oke. Berarti batas bawah A adalah, jangan lupa ya, dia berupa himpunan. Karena tidak hanya 1 saja ya, 1 anggota, dia adalah himpunan bilangan boleh. Kalau disebutnya X, dia elemen dari R ya, elemen dari R yang nilainya Kurang dari Kurang sama dari sama dengan dengan kurang dari sama dengan S. 1. Gitu ya. Kan sudah kita tentukan bilangannya batas bawah bilangan asli. Oke ya. X kurang dari sama dengan 1. Nah, sekarang bisa dicontohkan. Siapa bisa bikin contoh himpunan bilangan yang dia tidak terbatas. Tidak terbatas, kalau ini tadi kan dia hanya terbatas di bawah ya. Nah, yang terbatas di atas saja, siapa yang bisa memberi contoh? Yang hanya terbatas di bawah saja? Terbatas di atas saja? Langsung boleh nggak, Bu? B sama dengan X elemen bilangan real, di mana X lebih dari sama B-nya? dengan 1. B
B sama dengan X elemen bilangan real Oke, bilangan real yang dimana X lebih dari sama dengan 1. yang lebih dari Sama dengan begini. 1. Lebih dari sama dengan 1. Iya. Ini himpunan bilangan yang terbatas di mana? Di atas. Terbatas di atas? Apakah B terbatas di atas? Yang lain? Apakah B terbatas di atas? Terbatas di bawah, Ibu. Tidak, Bu. Dia terbatas di mana? Di bawah. Di bawah. Bawah. B di situ siapa kalau seperti itu? Satu. Bilangan asli. Bilangan asli? Apakah B boleh saya sama dengankan dengan bilangan asli? Tidak boleh, Bu, karena Tidak angkutannya bilangan boleh. real. Bilangan real. Kalau bilangan asli kan hanya 1, 2, 3, tapi 1,5 bukan anggota bilangan asli ya. Ini B adalah himpunan bilangan yang terbatas di Bawah. bawah saja ya. Oke. Terus kalau dia mau saya rubah jadi terbatas di atas saja, jadi gimana? X kurang dari sama dengan 1. Apakah harus selalu ada tanda sama dengan? Tidak. Tidak. Boleh gini saja? Boleh. Ya, kurang dari 1. Oke. Siapa batas atasnya? Semua? Batas atas dari B. Siapa? Himpunan kosong. Himpunan kosong? Nggak ada dong. Berarti bilangan yang bisa kita ambil kalau himpunan kosong? X lebih besar sama dengan 1. Oke. X yang lebih dari sama dengan 1. Itu ya. Sekarang contoh yang himpunan yang tidak terbatas di atas, juga tidak terbatas di bawah. Oke, tapi tidak terbatas. Contoh himpunan yang tidak terbatas di atas, dia tidak terbatas di bawah, dia contohnya memberikan yang yuk bilangan apa? Kalau bilangan pecahan itu bilangan yang
gimana? Kalau pecahan. Pecahan itu ya pecahan. Pecahan. Siapa yang definisikan pecahan? Kira pecahan biasanya dinyatakan dalam bentuk apa sih? A per B. A per B. A per B, Apakah? Boleh. Nah, Ketika B-nya tidak sama dengan 0 dan B hanya anggota ada bilangan batasan untuk anggota bilangan? Bilangan apa bulat. A-nya? Bilangan bulat? Bilangan bulat. Hah? Ya, Ibu, bilangan bulat. Bilangan bulat? Berarti satu boleh? Boleh. Nol boleh? Bolehkah nol sebagai A? Boleh, Ibu. Boleh. Negatif 1 boleh sebagai A. Boleh, Bu. Boleh. Berarti kalau misalkan negatif 1 per 2 itu juga pecahan. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Bukan, Ibu. Boleh negatif kah? Boleh kan Tidak pecahan boleh. itu negatif? Tidak boleh, ya. Jangan lupa, konsep dasarnya pecahan itu adalah Bilangan asli. bilangan asli, bagian dari keseluruhannya. Jangan lupa di situ menyatakan sebuah rasio, plus ke sana, gitu ya. Dan di situ tidak ada pecahan yang negatif. Jadi kalau diilustrasikan kalau anak SD itu kan kue dipotong-potong-potong gitu ya. Masa ada potongan kue itu negatif gitu kan nggak ada. Gitu ya. Oke. Jadi coba batasan untuk setiap macam bilangan itu kita perhatikan lagi. Nah, kembali lagi gitu ya, kembali lagi. Apakah pecahan itu himpunan yang terbatas di atas? Tidak, Ibu. Tidak. Apakah terbatas di bawah?
Iya. Terbatas di bawah. Kalau terbatas di bawah, siapa batas bawahnya? Siapa batas bawah dari pecahan? Bilangan negatif. Bilangan negatif. Bilangan negatif itu apakah berarti bilangan real yang negatif ataukah bilangan bulat negatif? Gimana? Bilangan positif, bilangan negatif itu semestanya siapa, Rek? Real atau bulat? Real. Kemarin, trikom itu bilangan negatif, tidak positif, tidak negatif, gitu ya. Nah, bilangan siapa semestanya? Semesta bilangan negatif siapa? Bilangan real. Bilangan real ya. Oke, berarti pecahan adalah contoh dari himpunan bilangan yang terbatas di bawah. Batas bawahnya adalah bilangan real yang kurang dari, pakai sama dengan nggak? Pakai sama dengan nggak? Kurang dari 0 saja atau kurang dari sama dengan 0? Kurang dari 0 juta. Sama dengannya nggak usah. Nggak usah. Nah, 0 apakah bukan batas bawah dari bilangan pecahan? Batas bawah. Batas bawah, masukkah? Apakah 0 itu selalu lebih kecil semua anggota pecahan? Nah, 0-nya ikut nggak? 0-nya ikut sebagai batas bawah, tidak? Ikut Ibu. Ikut. Nggih. Berarti apakah bilangan negatif saja? X kurang dari sama dengan 0. Gimana? X kurang dari sama dengan 0, X anggota bilangan real. Apakah X kurang dari sama dengan ya, Po? Apa himpunan bilangan real yang kurang dari sama dengan 0 itu kita sebut sebagai bilangan negatif? Tapi 0 bukan bilangan Hai. negatif, Ibu. 0 itu subjektif nggak? Hah? 0 itu bilangan negatif bukan? Bukan. Bukan. Nah, terus gimana? Berarti siapa batas bawah dari pecahan? Apakah himpunan bilangan negatif? Apa? Gimana? Ada bilangan positif, ada bilangan negatif, ada 0 gitu. Iya. Nah, kalau bilangan negatif digabung dengan 0, nah, jadinya bilangan apa? Kita menyebutnya Bilangan bulat negatif. selain dari bilangan apa sih itu? Kan ada 3 ya. Ada bilangan positif, ada 0, bilangan negatif.
Kalau bilangan negatif saya gabung dengan 0, berarti dia kita sebut sebagai bilangan Bilangan bulat negatif. selain bilangan apa? Selain bilangan Non positif. selain bilangan positif, atau boleh kita sebut sebagai bilangan yang tidak positif, gitu ya. Nah, jadi kalau ada apa namanya, kalau kita hanya menyebutkan bilangan positif saja, berarti itu adalah bilangan yang lebih dari 0. Kalau bilangan negatif saja, itu adalah bilangan yang kurang dari 0. Kalau bilangan yang kurang dari sama dengan 0, itu berarti kita menyebutnya bilangan yang tak positif. Kalau lebih dari sama dengan 0, itu berarti tak negatif. Gitu ya. Oke. Kalau 0? Bilangan 0. Kalau 0 apa? Bilangan yang tidak positif dan juga sekaligus tidak negatif. Trikotomi jangan lupa ya. Oke. Oke, ada masalah untuk supermum dan batas atas dan batas bawah. Oh, tadi contoh yang tidak punya batas atas dan juga tidak punya batas bawah. Contohnya bilangan apa? Himpunan bilangan real. Himpunan bilangan real. Oke. Selain itu, tidak ada lagi kah? Himpunan bilangan bulat. Bilangan bulat. Ada lagi kah? Ada lagi kah? Bilangan? Apa nah, Rek? Antara bilangan real dengan bilangan bulat itu ada bilangan apa lagi, Rek? Rasional. Rasional. Nah, selain bilangan-bilangan itu, ada lagi contohnya? Irasional. Irasional. Kalau ini anggap lurus ya. Saya punya bilangan di sini. Ini saya punya ke sana. Tak hingga sananya ya. Kemudian ini ada begini. Kemudian ini ada ke sana. Ini anggap W1 atau negatif 1 deh. Ini ada 2, di sini ada 3, yang di sini ada 5. Oke. Adakah yang bisa menuliskan gimana notasi himpunan ini? Anggaplah ini adalah himpunan F. Himpunan F itu digambarkan seperti itu. Apakah himpunan F di situ adalah himpunan yang terbatas di atas? Tidak, Ibu. Tidak, Ibu. Tidak. Apakah dia terbatas di bawah? Tidak, Ibu. Tidak juga, Ibu. Tidak juga. Tidak juga. Berarti apakah dia tidak terbatas? Iya. Iya. Oke ya. Ya, bikin contohnya tidak harus yang bilangan bilangan bulat, bilangan real, bilangan ini gitu ya. Nah, boleh contoh seperti ini pun juga nggak masalah, gitu ya. Yang penting kita bisa menunjukkan dia tidak punya batas atas atau tidak punya batas bawah, atau sekaligus tidak punya batas atas dan juga tidak punya batas bawah. Maka dia akan disebut sebagai himpunan yang tak terbatas. Oke ya? Oke.
Oke, kita lanjut. Mana wis? Oke. Nah, sekarang definisi dari supermum dan infimum. Kalau tadi kita sudah mendefinisikan tentang batas atas, himpunan batas atas dan himpunan batas bawah, himpunan yang terbatas di atas dan himpunan yang terbatas di bawah, himpunan yang terbatas. Nah, sekarang kita coba lihat. Supermum itu ada kaitannya dengan himpunan yang terbatas di atas. Super ya, berarti terbatas di atas. Tapi kalau tadi terbatas di atas, ya batas atas itu berupa himpunan, tapi kalau supermum itu adalah sebuah elemen dari batas atas. Gitu ya. Anggota dari batas atas, tapi yang paling kecil. Ya, himpunan jika S dia terbatas di atas, maka ada U, dia disebut sebagai supermum atau batas atas yang paling kecil. Batas atas yang paling kecil jika memenuhi U itu harus anggota dari batas atas, oke ya. Dan U di situ harus lebih kecil dari atau sama dengan semua anggota batas atas yang lain. Oke ya, memenuhi dua syarat itu. Dia akan dianggap U akan kita bisa sebut sebagai supermum jika U adalah batas atas, anggota dari batas atas dari S, dan dia paling kecil, gitu. Paling kecil, makanya karena paling kecil berarti dia lebih kecil atau kurang dari sama dengan semua anggota batas atas yang lain. Karena dia adalah batas atas yang paling kecil. Contohnya siapa U pada himpunan F? Apakah F punya batas atas? Tidak Tidak. punya ibu. Tidak. punya. Itu tidak punya. Oke. Apakah F itu punya batas bawah? Tidak punya juga. Tidak punya. Apakah F punya supermum? Tidak punya ibu. Tidak punya. Dia batas atas aja nggak punya, gitu ya. Apalagi supermumnya. Nah, kalau contoh yang punya batas atas seperti apa? Itu yang B. Yang B? Yang B apakah terbatas di atas himpunan B? Iya. Hah? Apakah B himpunan yang terbatas di atas? Iya, Ibu. Ya, dia punya kan ya. Dia kan punya batas atas, berarti B adalah himpunan yang terbatas di atas. Siapa batas atasnya? Batas atas dari B siapa? Kurang X dari lebih satu. sama dengan 1. X lebih dari semua himpunan bilangan real. Jangan lupa ya, himpunan. Himpunan bilangan real yang lebih dari sama dengan 1. Kalau dia punya batas atas, dia pasti punya supermum. Siapa supermum dari B? 1 Satu. ibu. Oke ya. Oke. Nah, kalau tadi bilangan asli, bilangan yang terbatas di atas atau terbatas di bawah? Terbatas di bawah. Berarti dia punya batas bawah. Iya. Siapa batas bawah kalau batas bawah apa? Dia akan punya, Terbesar. kalau dia punya batas bawah, maka akan ada bilangan W
yang kita sebut sebagai infimum. Nah, W adalah batas bawah yang paling besar. Gitu ya. Batas bawah yang paling besar. Sama halnya dengan supermum tadi, kalau infimum adalah batas bawah terbesar, maka yang harus dipenuhi adalah W itu harus batas bawah dari S, dan W harus yang paling besar. Jadi W-nya lebih dari atau sama dengan semua anggota dari batas bawah S. Nah, kalau pada himpunan bilangan asli, siapa batas bawah terbesarnya atau siapa infimumnya? Siapa infimum dari bilangan asli? 1. Oke. Siapa infimum dari pecahan? 0, Ibu. 0. Siapa infimum dari himpunan 2 sampai 3? Himpunan bilangan real yang lebih dari sama dengan 2 dan kurang dari sama dengan 3. Siapa infimumnya? 1, Ibu. 2 Satu Ibu. apa 2? Ada yang 1, ada yang 2. 2. Siapa supermumnya? 3 3. Oke ya? Oke. Semakin tercerahkan. Semakin tercerahkan ya. Oke, itu adalah definisi. Nah, sebagai catatan, himpunan yang hanya mempunyai batas atas itu disebut himpunan yang terbatas di atas. Himpunan yang hanya mempunyai batas bawah saja itu berarti disebut himpunan yang terbatas di bawah. Jika sebuah himpunan punya batas atas, maka dia akan memiliki batas atas yang tak terhingga, gitu ya. Anggota dari himpunan batas atas di situ adalah tak terhingga, banyaknya, gitu ya. Kemudian banyaknya anggota dari himpunan bilangan yang terbatas, himpunan bilangan batas bawah itu juga tak terhingga. Jika sebuah himpunan itu memiliki supermum, ya, maka supermumnya pasti tunggal. Karena dia adalah batas atas yang paling kecil. Namanya juga paling gitu ya. Dan dia pasti lebih kecil dari semua anggota dari batas atas. Itu yang disebut sebagai supermum. Nah, begitu pula dengan infimumnya. Infimum dari sebuah himpunan itu pasti tunggal. Nah, ini ada beberapa kemungkinan, ada 4 kemungkinan ketika ada himpunan S yang merupakan himpunan bagian dari R. S mungkin punya supermum dan sekaligus infimum. S mungkin punya supermum tapi tidak punya infimum. S mungkin punya infimum saja tapi tidak punya supermum. Dan bisa jadi S tidak memiliki supermum maupun infimum. Untuk yang kemungkinan pertama, berarti S itu kita sebut himpunan yang bagaimana? Kalau dia punya supermum sekaligus juga punya infimum, maka dia adalah himpunan yang terbatas. Batas di atas dan di bawah. Kalau terbatas di atas sekaligus terbatas di bawah, kita cukup bilang terbatas. Oke ya. Kalau masih ada embel-embel, seperti yang nomor 2, itu berarti himpunan yang Terbatas di terbatas di atas. Sudah gitu aja. Ya, itu menyebutkannya. S
adalah himpunan yang terbatas jika memenuhi kemungkinan yang pertama. S adalah himpunan yang terbatas di atas jika S memenuhi kemungkinan yang kedua. S terbatas di bawah jika memenuhi kemungkinan yang ketiga. Kalau yang keempat, Himpunan Tidak terbatas. tidak terbatas. Begitu? Yang nomor 2 dan nomor 3 apakah himpunan yang terbatas? Tidak, Ibu. Tidak. Tidak. Apakah 2 dan 3 itu himpunan yang tidak terbatas? Tidak juga, Ibu. Tidak juga. Coba balik lagi ke definisi tadi ya. Ada himpunan yang terbatas dan ada himpunan yang tidak terbatas. Siapa himpunan yang terbatas? Yang memiliki atas. Yang memiliki Yang batas memiliki dua atas batas. sekaligus batas bawah. Berarti yang selain memenuhi itu, dia boleh kita sebut sebagai Tidak terbatas. tidak terbatas. Tidak terbatas. Oh, Oke ya, berarti apakah kemungkinan kedua dan kemungkinan ketiga itu juga kita sebut sebagai himpunan yang tidak terbatas? Iya, Ibu. Ya, Ibu. ya. Iya. Oke ya, itu negasi artinya. Ya, semua himpunan yang memiliki batas atas dan juga batas bawah sekaligus, dia adalah himpunan yang terbatas. Negasinya apa? Himpunan yang tidak memiliki batas atas dan sekaligus batas bawah, gitu ya. Dia adalah himpunan yang tidak terbatas. Nah, jangan lupa sekaligus, berarti boleh ya salah satu. Gitu. Apalagi dua-duanya nggak ada, tambah boleh, gitu ya. Oke. Oke. Ada lemma 2.3.3. Jika S subset dari R, kemudian U merupakan supermum dari S, jika dan hanya jika memenuhi kondisi berikut. S-nya kurang dari sama dengan U untuk setiap S elemen S. Yang kedua, jika V kurang dari U, maka ada S aksen anggota dari S sedemikian hingga V-nya kurang dari sama dengan S aksen. Bisa membayangkan? Bisa membayangkan? Bisa, Ibu. Oke. Siapa yang bisa membuktikan? Membayangkan kan sudah ya? Sekarang buktikan. Untuk lemma 2, 3, 4, itu jika S subset dari R, U adalah batas atas dari S, U merupakan supermum dari S, jika dan hanya jika, untuk setiap epsilon yang lebih dari 0, ada S epsilon elemen dari S sedemikian hingga U dikurangi epsilon kurang dari S epsilon. Sambil belajar baca simbol ya. Oke. Jika dan hanya jika, jangan lupa ya, biimplikasi. Kalau biimplikasi bagaimana kita membuktikannya? Dua arah. Pakai dua arah. Oke. Siapa yang mau mencoba? Siapa mau mencoba? Silakan. Yang lemma 2.3.3 juga dibuktikan.
Iyalah, namanya juga lemma, Kak. Mau nyoba membuktikan yang 2.3.3 Ibu. Oke, silakan, Mbak. Saya stop Yang ya. ya saya scan dulu ya Ibu. Oke. Silakan. Silakan. Izin share screen ya Ibu. Silakan, Mbak. Baik ini Bu. Untuk yang pernyataan pertama itu, saya pembuktiannya kan U batas atas dari S. Itu merupakan definisi 2.3.3 yang 2.3.2 yang A. Terus kemudian ada S kurang dari sama dengan U, di mana S elemen dari S besar. Itu masuk definisi 2.3.1 yang A. Sehingga U bisa dikatakan supermum dari S. Gitu, Ibu. Kemudian untuk yang pernyataan yang kedua, ambil U sedemikian sehingga V kurang dari U. Mengakibatkan maka V bukan supermum dari S. Sehingga ada S aksen elemen S sedemikian sehingga V kurang dari S aksen. Untuk garis bilangannya itu seperti ini. Misalkan ini adalah di sini U, kemudian di sini ada V. Ketika V kurang dari U, maka di sini akan ada S aksen. Macet kah? Atau saya yang macet? Di saya lancar, Ibu. Oh, oke. Iya, begitu, Ibu. Garis bilangannya sudah terlihat. Ini yang pembuktian ke arah mana, Mbak? Yang ke arah kanan, Ibu.
Ke arah kanan itu artinya siapa yang kita punya dan siapa yang akan dibuktikan. Yang kita punya S kurang dari sama dengan U. Yang pernyataan pertama S kurang dari sama dengan U. Yang dibuktikan S elemen bilangan dari S. Oh, bukan. Kalau untuk bentuk ini ya, bentuk apa namanya? Oke, sebentar, Mbaknya ini dulu ya. Mana anut saya? Oke, bentar. Loh, nggak apa-apa, tetap share screen. Ya, ya. Saya tandai aja. Gitu. Oke, kalau ada bentuk ini ya, lemma atau bentuk teorema atau bentuk biimplikasi seperti ini, gitu. Kalau biimplikasi itu kan berarti ada dua pernyataan ya, dua pernyataan yang akan kita lihat kaitan atau terkaitannya gitu. Ada P jika dan hanya jika Q gitu ya. Ada P, ada Q. Mana yang merupakan P dan mana yang merupakan Q? Nah, kalau di sini ini sudah belum. Oke. Pernyataan ini dan yang kedua adalah ini. Tuh. Ini adalah P-nya. Yang ini adalah Q-nya. Itu. Ya. Jadi yang kita punya ini kurang ya. Ditambahi S itu subset dari R ya. Gitu. Ini adalah kondisi umumnya. Jadi yang pertama kita punya, saya punya S elemen dari R nih. Ya kok elemen? S subset dari R nih, gitu ya. S subset dari R. Saya punya pernyataan P jika dan hanya jika Q. Gitu. P-nya adalah U adalah supermum, dan Q-nya dua pernyataan di bawahnya, 1 dan 2. Yang harus kalian buktikan adalah P maka Q. Saya punya S subset dari R, buktikan bahwa P maka Q itu yang arah ke kanan. Ya, yang arah ke kiri, saya punya S subset dari R, buktikan bahwa Q maka P itu. Ya. Kira-kira nih yang punyanya Mbak Hilya ya. Mbak Hilya, ini yang pernyataan ke arah kanan atau ke arah kiri? Ke arah kiri, Bu. Karena kita punya Q baru membuktikan. Oke, yang kita punya adalah pernyataan S subset dari R, dan juga saya punya pernyataan 1 dan pernyataan 2. Kita akan membuktikan bahwa U-nya adalah supermum. Gitu ya. Oke. Saya punyanya adalah apa itu, Mbak? S U batas atas dari S. Dari mana, Mbak? Kalau U adalah batas atasnya. Menurut definisi 2.3.2. Definisinya isinya bahwa jika S terbatas di atas, maka U dikatakan supermum dari S jika memenuhi U adalah batas atas dari S. Dan jika V adalah sembarang batas atas dari S, maka U kurang dari sama dengan V. Nah, yang ini yang kita punya apa, Mbak? Dari pernyataan 1 dan pernyataan 2, mana yang menunjukkan bahwa U adalah batas atas dari S? Yang pernyataan 1 itu kan Pernyataan 1 bahwa gitu. Jadi yang kita punya gitu ya, dari yang kita punya dulu. U lebih dari sama dengan S untuk semua S elemen S gitu ya. Untuk setiap S elemen S. Maka
boleh kita katakan gitu ya, boleh kita katakan bahwa U adalah batas atas dari S. Oke, kemudian kalau U sudah batas atas dari S, nah balik meneh iku jeneng. Itu ya, itu sudah kita punya gitu. Nah, berarti yang mana ini? Berarti U Mm-mm. dikatakan supermum dari S itu ya. Dari mana? Kita bisa Dari yang mengatakan bahwa U adalah, kita hanya bisa mengatakan bahwa U adalah batas atas dari S karena ada pernyataan bahwa U itu lebih dari sama dengan S. Tapi bolehkah kita klaim bahwa tiba-tiba U adalah supermom S? belum boleh Ibu. Belum Kita pakai boleh. definisi lagi. Nah, kita harus menunjukkan bahwa apa? U disebut Bahwa supermom dari S jika jika U lebih dari sama dengan semua anggota dari S. nah, semua anggota dari S itu batas Iya. atas, Mbak. Oh. Kalau supermom, U mm-mm. supermum berarti U lebih kurang dari semua Lebih apa kurang? batas atas. Lebih Bilang yang apa paling kurang? kecil, paling kecil dari batas atas. Nah, berarti kita harus menunjukkan gitu ya bahwa U adalah batas atas yang paling kecil. Nah, kita bisa bilang bahwa dia paling kecil dan tidak, itu gimana? Gimana? Pakai yang definisi supermum itu Yang mana? yang ini. Jika S terbatas di atas, maka U dikatakan supermum dari S jika memenuhi syarat 1 dan 2 itu, Ibu. Nah, itu kalau kita punya U supermum S ya. Yang kita punya di sini hanya U adalah batas atas S. Kemudian juga diketahui jika V itu sembarang batas atas dari S, maka Mana yang bilang bahwa V-nya batas atas dari iya, S? Ibu. Oh, oh, nggak ada. Gimana? Ya? Bagaimana? Jadi kita harus membuktikan dulu, Ibu, kalau misalnya itu merupakan supermum. Yes. Itu nggak tahu. Gini ya, untuk bisa kita mengklaim bahwa U itu supermum dari S, tadi kan kita sudah dapat bahwa U adalah batas atas, gitu ya. Nah, untuk mengklaim bahwa U itu adalah batas atas yang paling kecil, berarti kita ambilnya siapa nih? Kita bandingkan dia dengan siapa? Dengan seluruh batas atas. Betul. Kalau kita ambil sembarang batas atas yang lain, tunjukkan bahwa U itu pasti lebih kecil dari atau sama dengan sembarang batas atas yang kita ambil itu. Gitu. Jadi baru kita boleh mengklaim, karena kita sudah mengambil sembarang batas atas di S, ternyata U itu lebih kecil dari atau sama dengan sembarang batas atas, maka kita bisa klaim bahwa U adalah batas atas yang paling kecil atau supermum. Sambung? Oke. Ya, bisa. Berarti kita ambil sembarang bilangan batas atas, misalkan W, terus di mana W lebih dari bener ya? Gini. Oh, itu langsung mau klaim dong. Nggak boleh. Nggak boleh.
Jadi kita harus bilang dulu, boleh ambil W adalah batas atas yang lain dari S gitu ya. Nah, W-nya itu mau kamu, kalau W adalah batas atas dari S, terus W itu gimana? Kalau W batas dari S, berarti kita ambil W batas atas dari S. Ini pakai definisi 2.3 itu lagi, Bu. Oke, ambil sembarang batas atas S yang lain, gitu ya. Anggap sebagai W. Kalau W batas atas, maka kalau W-nya batas atas, maka kalau W-nya batas atas berarti maka W W-nya memenuhi apa? Kalau W adalah batas atas dari S, maka W memenuhi apa? nggak tahu, Bu, nyerah, Bu. Nggak tahu, Bu. Ya, Ayo, coba buka Bartelmu. iya. Ya kan? Siapa yang mau mencoba? Siapa mau mencoba? Hayo, hayo. Yuk. Kita akan menunjukkan apa sih? Untuk yang ke kiri ya. Tadi Mbak
Tilia ke kiri kan ya? Iya, Ibu. Oke. Apa yang akan dibuktikan, Mbak? Yang Apa yang dibu- akan dibuktikan di sana? ini proses membuktikan bahwa U itu supermum dari Ah, ah. Yang akan kita buktikan adalah U supermum. Ah. Kan berarti hanya ada satu kemungkinan itu ya. Supermum dan bukan supermum. Kan gitu. Nah, kalau hanya ada itu kemungkinannya, berarti kita pakai bukti apa? Kita bisa pakai bukti apa? Kontradiksi. Kontradiksi, si pintar. Berarti kita apakan dulu pertama? misalkan Misalkan Andaikan bahwa U bukan supremum S. bukan supermom. Oke, pintar. Yuk, bisa. Terus, kalau U bukan supermom, kemungkinannya apa saja? Gimana? Kalau U bukan supermom dari S, sedangkan kita punya tadi U itu lebih dari sama dengan S, berarti kemungkinannya Kurang dari S, Ibu. U. U kurang Kurang dari S. S. Oke, sebentar gini wes. Kalau saya punya U itu bukan supermom, maka kemungkinannya U-nya itu apanya S sih? Gitu. Kalau dia bukan supermom. Gimana? Bukan batas atas, Ibu. Atau gimana? Bisa jadi dia bukan batas atas, bisa jadi dia Batas bawah. Bisa jadi dia hanya sebagai batas atasnya saja, tapi dia bukan supermom. Bisa jadi dia bukan batas atas. Kalau dia bukan batas atas berarti gimana? bisa jadi anggota Mungkin bisa jadi anggota atau dari S. anggotanya. Oke, kalau saya kemungkinan pertama U adalah batas atas dari S, berarti kalau U adalah batas atas dari S, gimana? Piye, 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 piye. Gimana? Tadi saya punya U itu bukan supermom, ya. Tapi ada kemungkinan dia adalah batas atas. Ya. Nah, oke ya. Kalau dia batas atas tapi dia bukan supermom, berarti kita bisa apa nih? Kita bisa bicara apa nih? U bukan supermom. Oh iya. U bukan supermom, tapi U adalah batas atas. Kan gitu kemungkinannya ya. Oke, sebentar. Atau U terbatas di atas, Ibu. Bentar. Tadi saya punya itu U, ya. Kan kita misalkan ya, andai U bukan Supermum. Andai U bukan supermom dari S. Berarti tuh kok gak enak tuh.
Oke. Ini ya. Andai U bukan supermom dari S. Kemungkinan yang pertama. Oke ya. Kemungkinan yang pertama adalah U U merupakan batas atas. dari S. Oke ya. Kalau U batas atas dari S, tapi U bukan supermom S, maka kita bisa apa nih? Kita bisa apa? Kalau supermom tadi gimana? Sifatnya di semua anggota batas atas itu gimana? Kalau supermom? Yang Paling kecil. Paling kecil. Nah, kalau U bukan supermom berarti gimana? U bukan paling kecil. Iya, U bukan supermom. Kan U bukan paling kecil itu kan berarti U bukan supermom. Artinya apa nih? Kalau U bukan yang paling kecil dari batas atas S, artinya apa? U lebih Ada. besar dari Hah? supermom. U lebih besar dari supermom. U lebih besar dari supermom yang lain. Gitu ya? Ya kan? Tuh, kok hilang? Iya, Ibu. Bentar. Kemungkinannya 1. U batas atas dari S. Ya. Nah, kalau U batas atas dari S, maka ada, anggap, kenapa sih? Susah, Lean. Bentar. Oke. Kalau apa namanya? Kalau U bukan supermom dari S, kemungkinannya adalah ada 2. U adalah batas atas dari S. Ada juga kemungkinan bahwa U bukan batas atasnya, gitu ya. Nah, dari U supermom dari S, kita coba ambil kemungkinan yang pertama dulu, bahwa U adalah batas atas dari S. Karena U bukan supermom, tapi U adalah batas atas dari S, maka ada batas atas yang lain dari S, gitu ya. Ada batas atas lain dari S. Kok angel tuh ya? Gini kalau pennya nggak bawa. Bentar. Batas atas dari S. Oke. Oke, pen stylusnya yang nggak bisa. Ada yang punya pen stylus? Biar enak.
Andai ada V di situ ya. V sebagai batas atas yang lain dari S, sedemikian hingga V itu kurang dari sama dengan U, gitu ya. Karena U itu bukan supermum, tapi U adalah batas atas, masih ada kemungkinan nih batas atas yang lain yang lebih kecil dari U. Oke? Sambung ya? Oke. Ada V yang kurang dari sama dengan U. Kemudian di situ karena V adalah batas atas yang lain dari S, maka V-nya bagaimana? Maka V-nya, halo, kalau batas atas itu bagaimana? Gimana? U adalah batas atas S, berarti bagaimana kedudukan antara V adalah batas atas dari S, bagaimana kedudukan antara V dengan anggota dari S? V-nya bagaimana? Lebih dari sama Oke. dengan anggota S. Oke. V-nya dia lebih dari sama dengan anggota dari S, gitu ya. Bolehlah kita anggap sebagai S aksen di situ. Iya. Nah, bagaimana dengan ini? Ketika saya punya V yang kurang dari U, ini kan sudah ya, V kurang dari U, ternyata V itu lebih dari sama dengan S. Tapi di sini bagaimana? Berkontradiksi. Nah, kontradiksi dengan yang kita punya. Kontra. Oke ya. Kontradiksi dengan V kurang dari S aksen. kurang dari S aksen. Kontradiksi disebabkan apa? Dikarenakan U-nya Kenapa? Maka U lebih dari V. kontradiksinya kenapa? Pengandaiannya salah. Pengandaian yang salah. Tadi kalian mengandaikan apa? U bukan supermum. U bukan supermum. Oke ya. Dari ini bisa disimpulkan bahwa U adalah supermum. Supermum. Oke. Pengandaian bahwa U bukan supermum S itu salah. Maka kita bisa pastikan bahwa U adalah supermum dari S. Oke. Bagaimana dengan kemungkinan yang kedua? Kemungkinan keduanya apa? Tadi kemungkinan pertama adalah U bukan batas U adalah batas atas dari S ya. Nah, kemungkinan yang kedua apa? Bukan batas atas. U bukan batas atas dari S. Kalau U bukan batas atas dari S, maka gimana? Maka kalau U bukan batas atas dari S, kalau U batas atas tadi saya punyanya apa? Sebuah bilangan dikatakan batas atas dari S, anggota dari batas atas dari S jika dia lebih dari sama dengan semua anggota dari S. Nah, sekarang kalau saya punya U itu bukan batas atas dari S, maka bagaimana U terhadap anggota S?
U kurang dari sama dengan dari anggota. Ada, Oh gitu iya, ya. Ada anggota dari S yang lebih lebih apa dari U? Kalau dia bukan batas atas, Lebih besar. lebih besar dari kalau U bukan batas atas dari S, berarti ada anggota S yang bagaimana dengan U? Lebih besar sama dengan Lebih besar dari U. dari Ya. Nah, sekarang yang kita punya bagaimana antara U dengan S? Gimana? Kemungkinan yang kedua ya. Kemungkinan yang kedua. U bukan, ya. U bukan batas atas dari S. Kalau U bukan batas atas dari S, maka ada anggota S yang lebih besar dari ada S aksen yang lebih dari atau sama dengan U. U. Ya. Oke, dari situ? Oke. Bandingkan itu. Bandingkan antara ini. Guys. Bandingkan antara ini dengan yang diketahui ini. Bagaimana? Kontradiksi, Bu. Kontradiksi. Kontradiksi dengan yang kondisi I1 ya. Kondisi yang pertama. Maka Pengandaian salah. Pengandaian salah yang betul U kurang lebih dari sama dengan. Pengandaiannya mana tadi? Bukan. Nah, berarti pengandaian yang betul U supermum dari S. Supermum dari. Oke? Bisa diterima? Bisa, Ibu. Bisa. Itu yang arah Kiri. Ada yang arah kanan. Mana ini colokan? Ya. Dari yang ini tadi ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang masih bingung? Dicatat sendiri ya. Oke. Untuk yang bukti ke arah kanan, apa yang kita punya? Ini saya clear ya.
Oke. Yang saya punya Pernyataan satu yang dan bukti dua. arah. Nah, bukti arah ke kanan berarti saya punya apa? U adalah supermom S dari S subset dari R dan U jika adalah supermom dari S. Apa yang akan kita buktikan? S kurang Yang dari akan sama kita dengan U. Berarti dua pernyataan itu ya. Yang akan kita buktikan adalah U memenuhi 1 dan 2. Oke. Ya, kita punya U adalah supermom S. Berarti kalau U supermom S, maka U merupakan batas atas dari pintar. Oke. Terus U adalah batas atas dari S. Lalu Batas atas terkecil dari S. ada yang bisa ini mungkin menuliskan? Oke, silakan. Siapa yang bisa menuliskan? Silakan. Apa yang saya punya? Saya punya apa? Ini supermom dari S. Yuk, silakan dituliskan. Saya punya S. Gampangnya gitu wis ya. S subset dari R dan U supermom dari S. Oke. Kalau saya punya itu, lalu gimana? Akan dibuktikan U memenuhi 1 dan 2 ya. Oke, yuk buktinya. Gimana? Kalau U subset dari S, maka U sama dengan supermom dari S. Maka U merupakan batas atas maka dari S. U batas atas dari S. Kalau U batas atas dari S, maka U lebih dari sama dengan yuk anggota. tuliskan. Putih. Yuk, silakan.
Kalau U supermum dari S, selain dia batas atas, maka dia juga memenuhi apa? Dan memenuhi U-nya, pasti. Kalau U supermum dari S, dia memenuhi bahwa U adalah batas atas. Dan yang kedua, U Batas atas. U merupakan bilangan terkecil mm-mm. seluruh himpunan. Apa hubungan antara U dengan elemen dari S? U lebih dari sama dengan S. U lebih dari sama dengan S untuk semua S anggota ya. Anggota S. Kalian harus bisa membedakan ya, kapan S kecil, kapan S besar. Kalau menyatakan anggota itu berarti menggunakan huruf kecil, tapi kalau menggunakan menyatakan himpunan berarti kalian harus menggunakan huruf besar, ya. Terus kalau sudah punya itu, gimana? Yang dengan pertama sudah terbukti. pernyataan pertama sudah terbukti, oke. Terbukti bahwa memenuhi U lebih dari S. Itu untuk setiap S elemen S ya. Oke. Sini saya tulis ini adalah memenuhi satu ya. Lalu. Kita akan menunjukkan apa, Rek? Menunjukkan apa? Itu apa? Jika V kurang dari U, maka ada S aksen elemen S sehingga V kurang dari S aksen. Oke, ini ya, jika saya pilih V-nya itu adalah U dikurangi epsilon, nggak ono ya? Apa ya tanda epsilon ya? Anggaplah dikurangi A gitu ya. Apa gini aja. Itu anggap sebagai epsilon ya, simbol epsilon ya. U dikurangi ini. Di situ kan akan menunjuk jika ada V yang kurang dari U ya. Ya kan? Untuk pernyataan yang kedua, di situ kan V-nya kurang dari U ya. Nah, jika V-nya yang nilainya kurang dari U, itu saya ambil V-nya adalah U dikurangi E, yang di situ pasti kurang dari U. Oke? Oke. Oke, Ibu. Oke. Balik ke ini ya, kemungkinan keduanya adalah kemungkinan kedua di sini duanya jika V kurang dari U gitu ya. V kurang dari U maka ada siapa? Maka ada S aksen elemen. S elemen S sedemikian hingga V-nya kurang dari S. Gitu ya. V kurang dari S. Oke. Itu yang akan kita tunjukkan. Jika saya punya
U dikurangi E, ya. Karena di situ mintanya jika V itu kurang dari U, maka bisa dong saya pilih V-nya itu sebagai U dikurangi bilangan tertentu, yang nilainya pasti kurang dari U. Ya enggak? Iya, Ibu. Oke. Sampai di sini, oke? Oke. Maka halo. Halo. Maka V bukan supermoon. Maka V bukan supermoon. Ya. Maka kurang dari U. Maka apa, Re? Maka V bukan supermoon. V bukan supermoon. V bukan mengarah ke sana. Mengarahnya kan V itu kurang dari S, Mbak. Sifat keterurutan bilangan real ya. Jika ada A kurang dari B, maka di antara A dan B itu kan pasti masih ada bilangan real yang lain, gitu ya. Oke, nah di sini ada U min E atau ada V itu kurang dari U, sedangkan U itu adalah supermum dari S. Kalau U supermum dari S, maka ada S aksen yang kurang dari U. Semua bilangan yang kurang dari U, anggaplah seperti itu ya. Semua bilangan akan ada S yang kurang dari U, ya enggak? Iya, Ibu. Oke. Ini, kalau misalkan ada ini. Oke ya, di sini. Ini ada U. Ya. Ini ada V yang sama dengan U dikurangi dengan epsilon, ya, U dikurangi epsilon. Nah, kan ini ke sana, ya, pasti ada di antara ini yang merupakan S. Sambung nggak? Iya, Ibu. Di antara U min epsilon dengan U, itu kan pasti ada bilangan real yang lain yang merupakan anggota dari S, karena U adalah batas atas yang paling kecil dari S. Ya, maka ada bilangan yang kurang dari U yang merupakan anggota dari S. Oke? Oke ya? Nah, maka dari itu, maka V itu kurang dari S
yang kurang dari U. V tadi itu kurang dari U. Ya, V-nya itu kurang dari U. Di antara V dan U, karena U adalah sudah batas atas yang paling kecil, maka akan ada anggota dari S yang kurang dari U. Oke ya? Nah, karena V itu kurang dari U, maka di antara V dengan U itu kan juga pasti ada bilangan ya. Bilangan, oke, pasti ada bilangan real gitu, meskipun kecil yang kurang dari U lebih dari V. Karena U adalah batas atas yang paling kecil, maka S itu adalah kurang dari U. Ada anggota dari S yang kurang dari U. Oke ya. Nah, sedemikian sehingga kita punya V yang kurang dari S. Oke. Nah, ini kan memenuhi ini memenuhi yang kondisi kedua. Oke ya. Jadi bisa disimpulkan terpenuhi ketika U adalah supermom dari S, maka terpenuhi untuk U memenuhi 1 dan 2. Oke ya. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Adakah yang mau ditanyakan? Oke, enggak ada. Nah, bisa dilanjut untuk tadi ya, lema lanjutannya 2, 3, 4. 2, 3, 4 ya. Untuk kita coba bicarakan hari Senin depan. Oke? Oke. Ini bisa saya close ya? Bisa. Oke, mungkin itu kaitan lema tentang supermom gitu ya, tentang supermom, batas atas, batas bawah, terbatas dan sebagainya. Nah, kalian coba pelajari untuk lema-lema yang lain, gitu ya. Oke, mungkin itu dulu untuk pertemuan kita hari ini sebagai pengganti pertemuan hari